Guys, ketemu lagi dengan aku Li di channel YouTube Li Official. Guys, masih ingat kemarin sharing-sharing kita tentang siapa? 10 orang kusta yang mengharapkan belas kasihan Tuhan atas hidup mereka. Dan Yesus pada saat itu sangat berbelas kasihan kepada ke-10 orang kusta ini. Dan dia hanya mengatakan, pergilah perlihatkan diri kalian kepada para imam-imam. Dan 10 orang kusta ini taat kepada kehendak Tuhan atas hidup mereka. Tanpa berbantah, tanpa mengatakan apapun, mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup mereka. Dan di dalam ketaatan mereka itulah, di dalam perjalanan mereka melihat satu persatu diri mereka sudah sembuh ya guys. Wow, dahsyat, ajaib, heran, luar biasa Tuhan kita itu ya guys. Dengan caranya yang ajaib, caranya yang menentang cara pikir manusia, menentang hukum alam, dia bisa melakukan mukjizat atas ke-10 orang kusta ini yang pada waktu itu kusta tidak dapat disembuhkan oleh apapun. Guys, satu orang dari ke-10 orang ini yang melihat bahwa dirinya sudah sehat, sudah sembuh. Wah, dia berteriak nyaring guys. Dia memuliakan Allah, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur, dia berterima kasih. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ guys, tetapi dia kembali pergi mencari Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, guys, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan dan dia terus mengucap syukur, dia terus berterima kasih kepada Tuhan. Guys, dulu dia mengenal Yesus hanya sebagai guru. Tetapi sekarang ketika dia mengetahui bahwa dia sudah sehat dan dia percaya tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan. Maka di dalam tingkah lakunya dan pernyataan sikap hidupnya ya guys, ketika dia sujud menyembah Tuhan, merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan, dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia terus mengucap syukur, dia terus berterima kasih. Wah guys, hebat ya orang ini ya guys ya. Nah guys, Tuhan ketika melihat orang ini, dia berkata gini guys, bukankah tadi ada 10 orang? Kemana yang 9 orang? Kenapa hanya satu orang asing ini aja yang datang kepadaku dan tahu bersyukur, tahu berterima kasih? Wah guys, kenapa orang ini dikatakan oleh Tuhan adalah orang asing? Ternyata guys, orang yang datang tahu mengucap syukur dan berterima kasih ini adalah seorang Samaria. Tentu kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Jadi kalau kita umpamakan 10 orang kusta tadi, 9 adalah orang Yahudi dan 1 orang adalah orang Samaria. Guys, tentu bangsa Yahudi mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama, bangsa yang memang keselamatan datang dari bangsa mereka. Dan mereka selalu guys menganggap bangsa Samaria, orang Samaria adalah orang-orang yang tidak perlu diselamatkan, orang-orang yang tidak perlu mereka bergaul dengan mereka. Tetapi guys, ketika mereka menerima jamahan Tuhan, kemanakah 9 orang yang mengatakan diri mereka beragama, diri mereka bertuhan, dan diri mereka adalah bangsa yang daripadanya datang juru selamat? Tidak ada guys, tidak ada. Justru orang yang mereka anggap adalah orang-orang yang tidak perlu diselamatkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang wah pokoknya yang jelek-jelek gitu. Justru orang yang seperti inilah yang datang sujud menyembah di bawah kaki Tuhan, tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih. Wah guys, luar biasa perkataan Tuhan ini ya guys ya, kalau kita renungkan. Dan ada lagi yang perlu kita renungkan guys, ketika Tuhan mengatakan, bukankah tadi ada 10 orang yang disembuhkan, kenapa hanya 9 yang datang? Kenapa hanya 1 orang yang datang berterima kasih dan mengucap syukur? Nah guys, tentu kita perlu pikirkan perkataan Tuhan ini. Apakah Tuhan ingin disembah-sembah gitu? Ingin disanjung-sanjung? Ingin diucapkan syukur? Ingin diucapkan terima kasih? Ingin dipuja-dipuji gitu? Dengan perkataan seperti itu? Tidak guys, bukan seperti itu maksud Tuhan. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang akan menusuk hati kita, menusuk setiap orang di dunia ini guys. Dari mulai zaman dulu, zaman sekarang, dan sampai generasi yang akan datang. Kenapa aku bisa bilang gitu guys? Maksud Tuhan di sini adalah, begitu mudahkah setiap orang ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, ketika doa-doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan, mereka tidak perlu mengucapkan syukur, mereka tidak perlu berterima kasih, dan mereka begitu gampang untuk melupakan Tuhan. Apakah semua itu memang harus terjadi begitu? Apakah memang kewajiban Tuhan untuk menolong kita?
untuk menjawab doa-doa kita, sehingga kita tidak perlu bersyukur, kita tidak perlu berterima kasih. Kita menjadi sombong, angkuh, dan mengatakan, sudahlah, ini kan memang sudah menjadi hakku disembuhkan, sudah menjadi hakku doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Dan memang itu Tuhan tuh harus begitu, harus mengasihi aku, harus menjawab doaku, harus menolong aku. Apakah seperti itu, guys? Tentu tidak ya, guys. Tentu itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah, dan perkataan Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah ditolong Tuhan, ketika doa-doa kita sudah dijawab dan Tuhan melakukan yang terbaik setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita patut mengucap syukur, kita patut berterima kasih, dan itu wajib, guys, itu harus hukumnya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi gini, guys, aku umpamakan 10 orang ini adalah 100% orang di dunia, dan 9 orang yang tidak datang mengucap syukur adalah 90% orang di dunia. Dan 1 orang Samaria tadi yang tahu mengucap syukur adalah 10% orang di dunia ini. Guys, di mana kita sekarang, guys? Apakah kita termasuk di antara 90% orang di seluruh dunia ini yang setiap hari ditolong Tuhan, yang setiap hari dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dan tidak henti-hentinya kebaikan Tuhan tercurah atas hidup mereka, tetapi mereka tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, dan begitu mudah, begitu cepat melupakan Tuhan dan kembali kepada diri mereka sendiri? Atau apakah kita termasuk 10% orang di dunia ini, guys, yang ketika Tuhan melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, kita tahu mengucap syukur, kita tahu berterima kasih, dan tahu mengatakan bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, dan aku tidak layak menerima ini semua. Guys, aku harap kita adalah sekelompok orang yang 10% di seluruh dunia ini yang tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih, karena itu sangat amat sangat menyenangkan hati Tuhan, guys. Dan ketika kita mengucap syukur, kita tahu berterima kasih, sesungguhnya disitulah kita menyatakan dan mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang menolong aku, Tuhanlah yang melakukan ini dalam hidupku, aku tidak bisa melakukan apapun, dan itulah sebagai ucapan syukurku. Jadi begitu ya, guys, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali kepada cerita orang kusta yang tadi mengucap syukur, guys. Lalu Tuhan mengatakan kepada orang ini, bangunlah dan berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, tahu nggak, guys, kebenaran dari perkataan Tuhan ini? Orang yang tahu mengucap syukur ini, guys, mendapatkan double berkat di dalam kehidupannya. Pertama, di dalam tubuh jasmaninya dia sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit kustanya yang mustahil bagi orang untuk disembuhkan, guys, tapi dia menerima belas kasihan Tuhan, dan sekarang juga dosanya juga sudah diampuni oleh Tuhan, dan dia sudah sungguh-sungguh komplit ya, guys. Keselamatan itu sudah dia terima dan kesembuhan itu sudah dia terima, guys. Begitulah jadinya dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih ya, guys, ya, maksudku. Maka berkat Tuhan akan tercurah atas orang itu, dan itu akan sangat membuat Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuja dan dipuji, guys. Dan itu adalah menyatakan bahwa benar Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, guys, kita permuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan ucapan terima kasih kita, maka berkat Tuhan akan tercurah limpah di dalam kehidupan kita. Begitu ya, guys, mari kita lakukan semuanya itu dengan hati penuh ucapan syukur, dengan hati terima kasih, dan sebagai apa ya, guys, ya, sebagai ungkapan syukur kita bahwa tidak bisa kita balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, hanya ucapan syukur dan terima kasih. Dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you, guys, Jesus bless you.